Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisallam taslil imam al-faqih Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mathala lima dzakarahu biqaulihi karra'i ay huwa ay haluhu ka halir ra'i alladhi huwa hafadhal hayawan. Thumma, kemudian, inna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathala, ialah memberi misal, ia Nabi, lima dzakarahu, bagi sesuatu yang menyebut ia Nabi akannya sesuatu, memberi misal biqaulihi, dengan sabda Nabi, karra'i, seperti pengembala, ai huwa, artinya dianya orang, ai haluhu, artinya keadaannya orang, kahalir ra'i, ialah sama seperti keadaan pengembala, alladhi huwa, yang bermula ianya ra'i, hafadhul hayawani, ialah menjaga, hafadhul hayawana, menjaga ia akan hewan, yar'a mawasyiyahu, yang mengembala ia ra'i akan hewannya ra'i, haula, yakni janibal hima, sekeliling, bermaksud ia akan samping hima, tanah. Hima itu daerah yang dilindungi atau daerah yang terlarang. Ai, artinya al-makanil mahmi, artinya tempat yang dilindungi. Wal muradu bihi, dan bermula yang dimaksud dengannya hima, maudhi'ul kala'i, ialah tempat rerumputan, alladzi mana'a, yang mencegah, minhu, darinya tempat, al-ghairu, oleh orang lain, wa tu'ida, dan diancam, man, akan orang, ra'a fihi, yang mengembala ia orang padanya tempat. Yushiku, hampir, bidammil ya'i wa kasri shinil mu'jamati, dibaca dengan dhammah ya dan kasrahnya shin yang bertitik. Ai, artinya yasri'u wa yakrubu, artinya cepat dan dekat. Hampir ayar ta'a, oleh bahwa masuk ia ra'i, bi fathil ya'i wa ta'i, dibaca dengan fathah ya dan ta. Wa fi nuskhatin, dan ialah pada satu naskah, yaqa'u, bermula redaksi yaqa'a. Fihi ay al-mahmi, fihi, padanya tempat yang dilindungi. Ay, artinya tadkhuluhul masyiyatu, masuk akannya tempat, akannya al-mahmi, al-masyiyah, oleh hewan, wa ta'kulu minhu, dan makan ia masyiyah, minhu, darinya tempat yang dilindungi. Wa wajhu hadza tamtsili, dan bermula wajah tamsil ini, perumpamaan ini, anna ra'iya, ialah bahwa sesungguhnya pengembala, yajurruhu, ialah menggiring ia ra'iyahu, akan gembalaannya,
haulal hima, di sekitar tanah yang dilindungi, ila wuku'ihi fihi, hingga terjatuhnya gembala fihi, padanya hima, fayastahiqqul iqaba, maka berhak ia gembala akan iqab. Wa kadzalikal mukthiru minasyubuhati, seperti itu juga orang yang banyak melakukan syubhat. Yanjarru, tertarik atau terjerumus ila fi'lil harami, kepada melakukan haram, fayastahiqqul iqaba, maka berhak ia orang akan iqab, bisababi dzalika, dengan sebab itu. Pembahasan sebelumnya diterangkan bahwa kita dianjurkan atau diperintahkan untuk meninggalkan syubhat, karena dikatakan siapa yang terjatuh atau melakukan perkara-perkara syubhat, maka lama-kelamaan secara tidak sadar dia pasti akan melakukan sesuatu yang haram. Dari sana Nabi melakukan atau Nabi membuat perumpamaan. Perumpamaannya bagaikan ada seorang pengembala yang mengembala hewan ternaknya di sekitar tanah terlarang atau tanah yang dilindungi. Hima itu ada tanah tempat padang rumput, tapi itu milik orang lain, dan selain pemiliknya dilarang untuk mengembalakan hewan di tempat itu. Bahkan ada ancaman, siapa yang mengembala di tanah itu maka dia akan kena sanksi, kena hukuman. Jadi itu perumpamaannya. Nah, pengembala yang mengembalakan hewannya tadi di sekitar itu, karena dia mengembalanya di sekitar itu, dekat dari situ, maka lama-kelamaan hewannya masuk ke dalam hima tadi dan memakan rumput yang ada di sana. Apa tamsilnya? Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah orang yang mengembala hewan, lama-kelamaan tanpa dia sadar hewannya masuk ke rumput di tempat yang dilarang. Otomatis orang yang mengembala tadi berhak kena hukum. Maka sama seperti orang yang banyak melakukan syubhat. Syubhat satu dilakukan, besok dua dilakukan, besok tiga, lama-kelamaan tanpa sadar dia melakukan hal-hal yang diharamkan, maka orang tersebut berhak menerima iqab. Artinya tak bisa dikatakan, oh maaf Ustaz, maaf saya nggak sengaja melakukan sesuatu yang dilarang, saya melakukan ini kan tidak dilarang kan, tapi tanpa sengaja karena asik melakukan ini saya melakukan hal yang dilarang. Itu tidak bisa. Misalnya kalian senang mendengarkan lagu di speaker, speaker nama itu, iya kan, speaker. Ya pertama mendengarkan lagu-lagu selawat, lama-lama didengarkannya selawat tapi yang menyanyikan perempuan. Masya Allah, merdu kan selawat Ustaz boleh. Lama-lama nanti cinta sama suami, cinta sama istri, Zat, permaisuri hatiku misalnya kan. Tidak tahu kalian ya. Oh dulu kan di pondok itu lagu-lagu cintanya santri Islami. Tidak tahu ya, tidak tahu ya. Engkau membawa pribadi mulia, akhlakmu terjaga, itu tapi lagu cinta intinya. Hatimu yang tulus. Lama-lama lagu-lagu itulah lagu-lagu cinta beneran.
Cinta seminggu, cinta 2 hari, cinta astagfirullah, sengaja terlalu asik Ustaz. Boleh dihukum itu? Boleh, tidak ada larangan. Main olahraga, olahraga hanya sampai jam 5.15 misalnya. Dia selalu berhenti jam 5:14:30 detik. Kan masih boleh Ustaz. Kadang di 45 lama-lama tanpa sadar berhentinya jam 5:20. Terlalu kayak keasikan olahraga Ustaz. Janganlah saya dihukum Ustaz, saya nggak sengaja. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Makanya tinggalkan hal-hal yang berpotensi menarik kalian, yang berpotensi menjerumuskan kalian melakukan sesuatu yang dilarang. Kalian menceritakan guru ya, iya, tapi bukan hal yang jelek kan? Itu cerita apa? Ya cerita yang bagus-bagus lah pokoknya. Hindari itu ya. Lama-lama nanti kami bercerita yang benar Ustaz. Apa namanya itu? Menceritakan jelek tapi benar itu apa namanya? Apa namanya itu? Riba. Kalau menceritakan jelek salah, fitnah. Mana yang boleh? Riba apa fitnah? Kalau fitnah itu tidak boleh Ustaz. Al fitnah itu asyaddu minal qatli. Kalau ghibah boleh. Ghibah itu kalau diibaratkan kita memakan daging orang yang kita ghibah. Jadi kalau kalian menggibah kucing, berarti kalian ibaratnya katanya ada tuh. Wallah konon katanya ada orang yang perutnya sakit, dibawa ke dokter, tidak ada masalah apa-apa. Ujung-ujungnya ada karena udah nggak berobat, nggak bisa di ronsen aman, ada anjuran cobalah sama orang yang pintar, artinya orang yang dianggap ulama lah, yang alim. Ditanya berobat udah apa dokter? Nggak ada, bagus saja. Ditanya pernah menggibah orang? Tiada hari tanpa gibah. Coba sekarang minta maaf kepada seluruh orang yang pernah kamu gibah. Coba minta maaf dia. Selesai dia minta maaf, ini saya dapat kisah ini dari guru saya. Nyata atau hanya sebuah hikayah, wallah alam. Selesai dia minta maaf semuanya, muntah dia. Memuntahkan segumpal daging. Itu daging gibah. Kalian yang sakit perut, kok sakit perut terus ya, yang sering ke kamar mandi, coba minta maaf. Berdiri depan ini sholat kan, saya minta maaf ya orang yang pernah saya gibah. Nanti muntah ada itu. Gibah. Insya Allah kalau putra enggak ya. Enggak ada. Kalau putra nggak ada gibah, fitnah yang banyak. Ala hiya litanbih wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.